Nah, ini teman-teman yang namanya prepupa. Ini prepupa ya. Jadi maggot yang sudah menghitam tapi masih bergerak. Ya, nih. Besar-besar banget tuh. Sampai masuk ke dalam plastik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Bang Selamat. Salam peternak rumahan dan salam satu hobi ya teman-teman. Video kali ini masih di dunia permangkotan teman-teman. Masih di skala rumahan di belakang rumah ini ya. Ala kadarnya. Yang sebelum mulai ya, kalau berkenan silahkan teman-teman bantu subscribe-nya ya. Kalau bermanfaat silahkan share teman-teman. Nah, ini di farm kita ya, di belakang rumah hanya peternak rumahan. Ini untuk media maggot pembesaran, maggot fresh ya teman-teman. Ini ala kadarnya, ini pakannya juga hanya sampah-sampah ya. Banyak ban plastiknya ini belum kita bersihkan karena kemarin itu masih banyak makanannya di dalam plastik lah. Hari ini udah bersih tuh, sampai plastiknya sampai bersih banget tuh teman-teman. Ini sisa-sisa plastik makanan teman-teman, sisa-sisa plastik dari warung makan kita ambilin. Kita nggak usah pilih-pilihin ini ya, nggak usah dibuang-buangin plastiknya, kita masukin aja ke media pembesaran maggot. Ini ya semua tuh ada kurang lebih 10 biopon. Ini makannya semua sama tuh, plastik sampah. Jadi ya sampah dari warung-warung makan. Nanti kita bersihkan, ini udah besar-besar soalnya maggotnya teman-teman. Nih ini teman-teman, ini kan kemarin seperti ini ya, plastiknya banyak, masih ada makanan, masih ada minyak-minyaknya. Nanti akan bersih sendiri seperti ini nih. Nih bersih banget, ini sampai ke dalam-dalam tuh. Nanti kita singkirin ke situ ya. Nih besar-besar banget tuh, sampai masuk ke dalam plastik teman-teman. Nanti kita nih sambil saya kumpulin demi sedikit. Ini kalau udah bersih ini tinggal kita panen karena ini udah besar-besar. Ini plastik semua teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lagi budidaya maggot itu yang penting itu pakannya teman-teman. Usahakan jangan yang beli itu loh. Manfaatkan pakan-pakan yang ada di sekitaran kita atau limbah-limbah yang ada di sekitaran kita. Kalau kiranya dekat pasar, teman-teman bisa ambil sampah-sampah sayuran, sampah-sampah buah, atau sampah-sampah bekas itu apa, ikan-ikan itu kan banyak yang di pasar, itu tinggal ambil-ambilin aja teman-teman. Intinya jangan malu teman-teman, jangan gengsi. Kalau dekat warung-warung makan seperti di daerah saya seperti ini ya, tinggal ambil ya teman-teman. Kita di sini apa ya, jadi sistemnya seperti ini. Kita sediakan ember ke warung makan, sediakan ember setiap warung makan, ember satu. Nah nanti setiap sore kita ambil atau setiap pagi kita ambil gitu loh teman-teman. Jadi saling menguntungkan lah intinya. Jadi warung makan sendiri pasti akan senang karena sampahnya diambil-ambilan sama kita, nggak harus bayar ke tukang sampah ya. Kita sendiri sebagai peternak maggot juga bisa mencukupi pakan untuk maggotnya teman-teman.
Untuk teman-teman yang mau ternak maggot silahkan ya untuk tonton video-video saya yang sudah saya share, itu dari penetasan hingga menjadi lalat ya teman-teman. Karena menurut saya ternak maggot itu mudah teman-teman, karena pakannya gratis, tinggal kita ada lahan, nggak harus ada lahan luas ya teman-teman. Di belakang rumah contoh hanya punya lahan sempit, itu teman-teman bisa sistemnya bikin biopon yang susun teman-teman, yang tingkat, mungkin tingkat 2, tingkat 3 itu kan bisa, nggak usah besar-besar untuk bikin biopon pembesaran. Cukup mungkin 80 kali 40 atau 1 meter kali 50 atau sesuai selera teman-teman dan sesuai kapasitas lahan teman-teman gitu loh. Kalau ini di farm kita sendiri ini 1 meter persegi ya, ini yang permanen. Ada juga yang bertingkat ya di sebelah ya teman-teman, di sebelah sana juga ada yang bertingkat, itu biopon yang menggunakan bahan-bahan ala kadarnya, itu ukuran 80 kali 40 kalau nggak salah. Kalau di sini semua itu permanen, itu di bawah juga ada yang permanen ya teman. Jadi untuk budidaya maggot itu mudah ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen belajar itu saran saya dari telur dari teman-teman. Jadi teman-teman menetaskan itu, teman-teman bisa beli telur di online atau di peternakan maggot yang terdekat teman-teman. Mungkin mau beli 10 gram atau berapa gram ya teman-teman bisa. Intinya buat belajaran gitu loh. Nah, kalau teman-teman beli telur itu kan selama 2-3 hari itu telurnya menetas. Nah, setelah menetas biarin aja di media penetasan selama 10 hari. Dari media penetasan 10 hari kita pindahkan ke media pembesaran seperti ini ya, biopon pembesaran. Mau pakai yang permanen atau mau pakai triplek. Kalau belum ada apa ya, modal atau apa itu ya yang buat bikin biopon, teman-teman gak usah khawatir, teman-teman bisa menggunakan ember bekas yang ada di rumah atau baskom lah, intinya wadah buat pembesaran maggot freshnya seperti itu. Nah, dari pembesaran ini kan kurang lebih umur hanya 1 bulan ya teman-teman, untuk mencapai prepupa teman-teman. Nah, dari prepupa itu kan yang hitam ya teman-teman, prepupa itu hitam tapi masih bergerak. Nah, setelah jadi prepupa itu menjadi pupa. Pupa itu yang sudah tidak bergerak. Kalau bahasa sininya ya entung ya teman-teman, entung. Kepompong lah, kepompong yang mau jadi kupu-kupu. Nah, setelah menjadi pupa lalu akan menjadi lalat BSF, lalat hitam atau black shoulder fly. Nah, setelah menjadi lalat dia akan menetas kembali. Nah, siklusnya perputaran maggot seperti itu. Nah, ini teman-teman yang namanya prepupa. Ini prepupa ya. Jadi maggot yang sudah menghitam tapi masih bergerak ya. Ini namanya prepupa. Nah, setelah jadi prepupa lalu jadi pupa teman-teman. Ini pupa ya. Ini pupa yang sudah tidak bergerak tuh. Seperti mati, seperti maggot mati, udah keras. Ini kepompong teman-teman. Nah, ini namanya pupa. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan ke kandang lalat teman-teman, biar ini siap jadi lalat nih. Kalau ini belum ya, ini kalau prepupa ini masih bergerak, nanti dia akan melungsungi ya, akan menjadi seperti ini ya, melungsungi ini cangkangnya tuh, dia nanti akan menjadi pupa seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi prepupa atau pupa ini sudah tidak makan ya teman-teman, maggot yang sudah tidak makan ini ya. Nah, setelah ini kita pindahkan ke kandang lalat teman-teman di sana ya. Nah, ini kandang lalatnya teman-teman tuh. Nah, setelah menjadi pupa kita masukkan ke kandang lalat, nanti dia akan menjadi lalat. Dan setelah menjadi lalat
akan bertelur. Nah, setelah bertelur lalat itu akan mati.